Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Di sini saya akan membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini adalah pengganti dari garis-garis besar haluan negara atau biasa disebut GBHN dan mulai berlaku sejak tahun 2005. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 45 di mana terjadi perubahan peran MPR dan Presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 dituangkan dalam bentuk RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Skala waktu RPJP adalah 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam RPJM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Presiden terpilih dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM daerah dengan merujuk kepada RPJP nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disingkat RPJP nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP nasional tahun 2005 sampai 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat RPJM nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM nasional pertama tahun 2005 sampai 2009 dikenal sebagai Indonesia Sehat 2009. RPJM nasional 2 tahun 2010 sampai 2011 dikenal sebagai Indonesia Smart 2014. RPJM nasional 3 tahun 2015 sampai 2019 dikenal sebagai Permata Indonesia 2019. RPJM nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP setiap tahunnya. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau biasa disebut RPJP daerah ditetapkan dengan maksud sebagai arah dan sebagai acuan pelaku pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan di daerah yang sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi dalam pola sikap dan tindak bagi pelaku pembangunan. RPJP daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah disusun mengacu kepada RPJP nasional. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Maksud penyusunan RPJP daerah adalah agar tersedia dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap jangka waktu 5 tahun dan agar tersedia arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lain-lain dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Tujuan penyusunan RPJP daerah adalah yang pertama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumber daya alam,
ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun sosial budaya dan pemerintahan. Yang kedua yaitu merumuskan visi misi dan arah pembangunan kota dalam jangka panjang 20 tahun ke depan. Yang ketiga yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleransi, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pengganti dari garis-garis besar haluan negara dan mulai berlaku sejak tahun 2005 berdasarkan amanat dari Undang-Undang. Sejak 2005 hingga kini terdapat 4 rencana pembangunan jangka menengah nasional yang telah disusun berdasarkan masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang pertama, RPJM Nasional 1 tahun 2004 sampai 2009 dikenal sebagai Indonesia Sehat era Presiden SBY. Yang kedua, RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014 dikenal sebagai Indonesia Smart era Presiden SBY juga. Yang ketiga, RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai 2019 dikenal sebagai Nawacita era Presiden Joko Widodo. Yang keempat, RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024 era Presiden Joko Widodo. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, prioritas pembangunan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Nasional berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintahan atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian atau lembaga, berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional. Yang ketiga, berfungsi sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun rencana kerja pemerintah. Yang keempat, sebagai acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional. Sekian yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.